Tahukah kamu, ternyata banyak orang rajin sholat, rajin ke masjid, bahkan merasa wudunya sudah benar, tapi sholatnya bisa tidak sah hanya karena kesalahan kecil saat wudu. Lebih mengerikan lagi, kesalahan ini sering kita lakukan tanpa sadar, bahkan setiap hari. Dan yang paling sering terjadi ada di nomor 8. Simak video ini sampai selesai, karena bisa jadi wudu yang selama ini kamu lakukan tidak seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Selamat datang di channel Rosihan Hidayah, channel yang berusaha menyampaikan ilmu agama dengan sederhana, namun bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para ulama. Sebelum kita mulai, silahkan bantu channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like, karena setiap subscribe dari kalian adalah amal jariah, dan semoga Allah membalasnya dengan pahala yang terus mengalir. Dan jangan lupa, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, pernahkah melakukan salah satu dari hal-hal ini saat wudu? Yang pertama, tidak membaca bismillah sebelum wudu. Banyak orang menganggap membaca bismillah sebelum wudu hanyalah sunnah biasa yang boleh ditinggalkan tanpa masalah. Padahal, para ulama menjelaskan bahwa membaca bismillah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam wudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atasnya." Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa membaca bismillah bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bagian yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Ahmad berpendapat bahwa wudu tanpa bismillah menjadi tidak sah jika sengaja ditinggalkan. Makna tidak ada wudu dalam hadis ini oleh sebagian ulama dipahami sebagai wudu yang tidak sempurna, bukan batal secara mutlak. Namun, tetap menunjukkan betapa pentingnya menyebut nama Allah sebelum memulai ibadah. Ironisnya, banyak dari kita yang terburu-buru langsung membuka keran air, membasuh tangan, wajah, dan anggota wudu lainnya tanpa mengingat Allah sama sekali. Padahal, wudu bukan sekadar membersihkan tubuh, tetapi ibadah yang bernilai spiritual tinggi. Menyebut nama Allah di awal wudu mengingatkan kita bahwa wudu adalah ibadah, bukan rutinitas. Air yang kita gunakan adalah nikmat Allah. Kesucian yang kita cari adalah kesucian lahir dan batin. Jika lupa membaca bismillah di awal, sebagian ulama membolehkan membacanya di tengah wudu. Namun, jika sengaja meninggalkannya, maka ini adalah kelalaian yang patut diwaspadai. Yang kedua, tidak sempurna membasuh anggota wudu. Kesalahan ini termasuk yang paling sering terjadi, terutama karena terburu-buru atau merasa sudah cukup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seseorang berwudu, namun di tumitnya masih ada bagian yang kering. Maka beliau bersabda, "Celakalah tumit-tumit dari api neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak sempurna membasuh anggota wudu dapat membatalkan wudu, karena air tidak mengenai seluruh bagian yang wajib dibasuh. Anggota wudu yang wajib dibasuh meliputi wajah secara menyeluruh, kedua tangan sampai siku, kepala diusap, kedua kaki sampai mata kaki. Banyak orang hanya membasuh sekadarnya, tidak memastikan air mengenai lipatan siku, belakang telinga, tumit dan sela-sela jari kaki, bagian wajah dekat telinga. Padahal jika ada satu bagian kecil saja yang tidak terkena air, maka wudunya tidak sah, dan otomatis sholatnya pun tidak sah.
Islam mengajarkan ketelitian dalam ibadah. Bukan berlebihan, tapi tepat sesuai tuntunan. Yang ketiga, membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali. Sebagian orang mengira semakin sering membasuh, semakin baik. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menambah dari ini 3 kali, maka sungguh ia telah berbuat buruk, melampaui batas, dan zolim." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali bukanlah tanda kehati-hatian, tetapi melanggar sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudhu 1 kali, pernah 2 kali, dan paling sering 3 kali. Lebih dari itu justru dianggap israf atau berlebihan dan tidak dicontohkan. Yang keempat, boros dalam penggunaan air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu hanya dengan 1 mud air, jumlah yang sangat sedikit dibandingkan kebiasaan kita saat ini. Beliau bersabda, "Janganlah berlebihan dalam menggunakan air, meskipun kamu berada di sungai yang mengalir." Hadis riwayat Ibnu Majah. Boros air saat wudhu adalah bentuk ketidaksyukuran terhadap nikmat Allah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kelima, menyebut nama Allah di dalam WC atau membawa benda berisi zikir. Toilet adalah tempat yang tidak layak untuk menyebut nama Allah. Karena itu, tidak dianjurkan berzikir di dalam WC, tidak dianjurkan membawa benda bertuliskan ayat atau zikir tanpa kebutuhan. Ulama menganjurkan menjaga adab terhadap asma Allah sebagai bentuk penghormatan. Yang keenam, beristinja setelah buang angin. Kesalahan keenam adalah mencuci dubur setelah buang angin. Ini sering terjadi karena salah paham. Buang angin tidak mengeluarkan najis, sehingga tidak perlu istinja. Jika seseorang mencuci dubur karena buang angin, bukan menambah pahala, tetapi membuat ibadah menjadi tidak sesuai tuntunan. Islam mengajarkan tepat guna, bukan asal bersih. Yang ketujuh, tertidur kemudian tidak mengulang wudhu. Kesalahan ketujuh adalah tertidur lalu tidak mengulang wudhu. Tidur yang nyenyak bisa membatalkan wudhu karena hilangnya kesadaran. Banyak orang merasa tidurnya sebentar, padahal yang dilihat bukan lama, tapi tingkat kesadaran. Jika tertidur pulas, maka wudhu perlu diulang. Yang kedelapan, meninggalkan istinsyah dan istinsar. Inilah kesalahan yang sangat sering dilakukan tanpa sadar. Istinsyah dan istinsar, yaitu memasukkan air ke hidung lalu mengeluarkannya, adalah bagian penting dari wudhu. Banyak orang hanya membasuh wajah tanpa memasukkan air ke hidung dengan benar. Padahal, hidung termasuk bagian dari wajah. Jika ini ditinggalkan, maka wudhu tidak sempurna, bahkan bisa bermasalah menurut banyak ulama. Kesalahan ini sering terjadi karena terburu-buru, tidak tahu hukumnya, menganggap sepele. Padahal inilah yang sering luput. Yang kesembilan, menganggap mengusap leher itu dianjurkan. Kesalahan kesembilan adalah mengusap leher saat wudhu dan menganggapnya sunnah. Padahal tidak ada dalil sahih yang menunjukkan Nabi mengusap leher saat wudhu. Jika dilakukan karena kebiasaan, tanpa keyakinan sunnah, tidak masalah. Namun, jika diyakini sebagai ibadah khusus, maka ini perlu diluruskan. Yang ke-10, membaca doa saat membasuh setiap anggota. Kesalahan ke-10 adalah membaca doa khusus pada setiap basuhan. Banyak doa ini tersebar luas, namun tidak ada dalil sahih dari Nabi. Doa yang benar adalah setelah selesai wudhu, bukan di setiap gerakan. Wudhu cukup dilakukan dengan tenang dan doa dibaca di akhir. Saudaraku, wudhu adalah ibadah sederhana,
namun menentukan kualitas sholat kita. Jika selama ini ada yang keliru, maka memperbaikinya adalah bentuk rahmat Allah, bukan aib. Jika video ini bermanfaat, like dan subscribe channel Rosihan Hidayah, dan bagikan agar menjadi amal jariah. Tulis di komentar, nomor berapa yang baru Anda sadari hari ini? Semoga Allah memperbaiki ibadah kita, menerima sholat kita, dan mengampuni kekurangan kita.